Ini Quran surat Hud, surat 11 ayat 106. Fa'amal ladina syaku fafinar lahum fiha zafirun wa syahikun. Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas. Jadi di dalam neraka itu mereka mengeluarkan dan menarik nafas. Nah, jauhkan pikiran kita dari ilusi. Menarik dan mengeluarkan nafas di mana? Kan di tubuh pada saat kita masih hidup. Coba sekarang saya nanya Bapak Ibu. Bapak Ibu sekarang bernafas? Kan nafas itu cuma dua, narik, keluar, narik, keluar, cuma begitu kan? Di mana itu terjadi? Di sini, di sini, di sini. Padahal kita masih hidup. Kalau kita sudah tidak di tubuh ini lagi, keluar dari sini, kan disebutnya juga menghembuskan nafas yang terakhir. Kan selesai bernafas. Paham ya? Kan orang mati itu menghembuskan nafas terakhir. Kalau dia sudah keluar dari tubuh, nggak ada lagi istilah nafas, nggak ada. Istilah nafas itu hanya ada saat sedang ada di sini. Setelah keluar dari sini nggak ada istilah nafas, nggak ada. Clear sampai sini? Nah, kata Quran, neraka itu nar. Nah, di Quran itu cuma dua, nar dan nur. Nar, nur gitu aja. Jadi nar itu sering diterjemahkan neraka. Nar itu adalah api, bahasa Arab. Ingat ya, api itu bukan untuk membakar sebetulnya. Tapi api itu dihadirkan untuk mematangkan. Paham? Saya mau nanya, Bapak Ibu di rumah punya api? Punya. Sehari-hari itu api digunakan untuk membakar Bapak Ibu atau untuk mematangkan? Mematangkan nasi, mematangkan daging. Betul nggak? Jadi api itu terserah kita. Mau digunakan untuk membakar bisa, digunakan untuk mematangkan bisa. Jadi jangan takut dengan nar. Karena nar itu memang diciptakan untuk mematangkan. Paham? Paham ya? Ada nggak di sini yang makan beras langsung gitu dari karung? Kan butuh api, butuh nar. Kalau begitu, neraka penting nggak? Penting. Makanya segala kesulitan, segala penderitaan bisa jadi itu adalah nar untuk mematangkan. Dari situ kita jadi matang, jadi manusia dewasa. Gak mau lagi masuk ke situ. Masuklah pada ruang baru, namanya jannah. Jannah disebut surga. Surga berhubung dengan nur. Makanya surga, mercu sur. Jadi surga itu berhubungan dengan cahaya. Makanya nur gitu aja di Quran. Jadi nar itu frekuensi rendah, nur itu frekuensi tinggi. Nar panas, nur dingin. Nar kacau, nur damai. Tinggal pindah dari nar ke nur gitu aja. Di Quran cuma nur aja. Betul nggak? Makanya di Quran dikatakan Allahu nurun. Begitu bersama Allah, bersama cahayanya. Masuk pada dimensi ketenangan batin yang terdalam. Itu nur. Cuman kan kita otaknya sudah terlalu rusak. Dicekokkan oleh dogma seakan-akan Tuhan itu yang maha pengasih, maha penyayang, menciptakan tempat untuk membakar hamba yang dicintainya. Tuhan macam apa? Dan kita percaya karena memaknainya begitu. Kan itu berlawanan dengan sifat Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Bagaimana mungkin? Bahkan Dia yang mengangkat kita dari nar menuju nur. Coba di Quran dikatakan Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah itu pemimpinnya orang yang beriman.
Dan Dia yang memindahkan kamu dari zulum, dari kegelapan kepada nur, dari nar ke nur, dari alam rendah ke alam yang tinggi. Makanya Allah itu kasih sayangnya luar biasa. Akan terus menarik kita supaya dari nar menuju nur, gitu aja. Nar nur aja. Paham sampai sini? Oke. Jadi kata Quran, neraka di mana? Tempat di mana kamu pasti bernapas, kata Quran. Nerima enggak? Nerima enggak? Itu kata Quran. Kalau enggak nerima, berarti dia siapa tuh? Ablasan. Berarti dia bolos terus. Ini kajian mahal Bapak Ibu, mahal banget ini. Di seluruh dunia cuma di sini. Lanjut. Jadi neraka itu di mana? Di tempat di mana kamu masih menarik dan mengeluarkan nafas. Lanjut dulu. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuka inna rabbaka fa'alun lima yurid. Kata Quran, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Jadi langit dan bumi aja kata Allah masih ada. Sementara kita dari dogma, dari doktrin punya pandangan bahwa neraka itu nanti. Sekarang belum ada. Surga pun nanti. Sekarang belum ada. Sekarang saya mau nanya, itu Nabi Adam diusir dari surga bukan? Ya kalau surganya nanti berarti surga belum ada. Sedangkan Adam aja terusir dari surga, berarti surganya sudah ada. Lah terusir dari surga masa surganya belum ada? Gimana sih kalian? Maaf tadi saya salah mengeja ya. Brain rot maksud saya. Brain rot. Brain rot itu artinya adalah kedangkalan otak. Otak mengalami ketumbulan. Brain rot maksud saya. Brain itu otak. Brain rot. Jadi brain rot itu adalah ketumbulan otak karena terlalu dihujani oleh kedangkalan pengetahuan. Dan itu bisa terjadi loh. Malas mikir. Lanjut dulu. Jadi langit dan bumi masih ada? Kata siapa? Lah kata Quran. Terus saya bingung ya, kalau saya membicarakan ini dari Quran, kemudian katanya saya salah. Terus saya harus berpedoman pada apa? Lanjut dulu ya. Ini contoh. Contoh bahwa ya kata Rasul, kaumku telah menjadikan Quran itu sia-sia. Nah, apa manfaatnya? Nanti kita buka rahasianya. Lanjut dulu. Ini surat Hud ayat 107. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannah khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuka. Kata Quran, adapun orang-orang yang berbahagia maka tempatnya di dalam jannah. Sebenarnya jannah itu tidak cocok seperti diartikan surga. Karena jannah itu arti yang sebenarnya adalah taman, sebetulnya kebun. Makanya jannatin tajri min tahtiha anhar. Makanya di kebun itu ya, di taman itu ada air yang mengalir. Makanya kenapa orang-orang seluruh dunia mengatakan Indonesia ini adalah surga. Cocok dengan ayat itu. Karena di sana nggak ada air mengalir di sana, batu semua. Cuman karena kita sudah kelamaan tinggal di sini, kita menyepelekan sungai, menyepelekan hutan, menyepelekan semua yang Allah anugerahkan di sini. Karena kita punya angan-angan, ada tempat yang lebih dari ini, lalu melupakan
kenyataan. Lalu kata Quran, adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Ayo, nolak atau nerima Bapak Ibu? Ini Quran ya, Quran. Nanti baca lagi di rumah. Quran surat Hud. Beda nggak dengan dogma dan doktrin yang selama ini kita terima? Nah, yang benar yang mana? Yang dogma dan doktrin atau yang kata Quran? Saya tunjukkan ayatnya. Ini contoh supaya Quran tidak sia-sia. Yuk kita simpulkan. Jadi kata Quran, neraka dan surga itu tempat di mana kamu masih bernafas. Bahkan langit dan bumi masih ada. Clear sampai sini? Oke. Jadi sebetulnya ini bisa jadi neraka, ini bisa jadi surga. Terserah kamu mau tinggal dalam nar atau tinggal dalam nur, gitu aja. Tinggal dalam nar, ya sudah, alam rendah. Tinggal dalam nur, itu alam tinggi. Makanya kita belajar kesadaran. Kalau tinggal di kesadaran rendah, apapun jadi masalah. Tinggal di kesadaran tinggi, cuek aja. Kan sudah saya jelaskan kemarin, segala penghalang adalah jalan. Justru penghalang jalan bagi orang yang kesadaran tinggi, itu jalan. Udah baca, udah dengar kajian yang penghalang jalan adalah jalan. Terserah kesadaran kita. Bisa jadi nar, bisa jadi nur. Bisa jadi gelap, bisa jadi terang. Bisa jadi matang, bisa jadi tidak matang. Terserah kita. Clear sampai sini? Oke. Pelan-pelan ya ngajinya. Ini kecepatannya diturunkan 5 km per jam. Lanjut. Sekarang saya mau kasih contoh. Ini Quran surat Toha ayat 115. Walaqad ahidna ila Adama. Adam ya, nggak pakai nabi ya. Adam ya. Walaqad ahidna ila Adama min qablu fanasya walam najid lahu ajma. Dan sesungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam sebelumnya, namun ia lupa, dan tidak kami dapati padanya kemauan yang kuat. Nih udah mulai nih cerita Adam. Makanya saya kasih tahu dulu Bapak Ibu, ada sosok, ada peran. Apa? Ada sosok, ada peran. Ingat ya. Nah, sosok itu seperti ini contohnya. Ya. Kan presiden kita ganti-ganti tuh. Dulu Pak Karno sosok. Ganti jadi Pak Harto sosok. Betul nggak? Ganti lagi jadi Pak Habibie sosok. Ganti jadi Gus Dur sosok, ganti jadi Bu Mega sosok, ganti jadi Pak SBY sosok, ganti jadi Pak Jokowi sosok, ganti lagi sekarang Pak Prabowo, semuanya sosok. Kan sosok itu ganti-ganti Bapak Ibu, tapi perannya sama, presiden. Paham ya? Jadi presiden itu adalah peran. Ya, nah peran ini bisa diperankan oleh sosok mana saja, dan pasti sosok berganti-ganti, nggak mungkin itu aja. Sayang sekali kalau kita baca Quran, begitu dengar kata Adam, kita melihat Adam sebagai sosok, bukan sebagai peran. Melihat Musa, sosok bukan sebagai peran. Melihat Isa, sosok bukan sebagai peran. Coba kalau kita melihat, buka sedikit, jangan terpaku di sosoknya. Karena sosok itu lewat, ganti-ganti, tidak abadi. Sosok tidak abadi, tapi perannya abadi. Rasul, sosok apa peran? Liar kene gini. Sakit dari tadi saya udah ngomong. Rasul, sosok apa peran? Peran. Makanya Rasulnya
Zamannya Adam, zamannya Idris, zamannya jangan ganti-ganti sosoknya. Tapi kan kerasulannya kan tetap ada. Paham sampai sini? Oke. Sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat Adam bukan sebagai sosok, tapi sebagai peran. Kalau sebagai peran, masih ada nggak Adam saat ini? Ada. Kalau sebagai peran, masih ada nggak iblis saat ini? Ada. Di sini. Kalau malaikat sebagai peran, ada nggak di sini? Ada. Subhanallah. Makanya itulah pentingnya kita melihat lebih luas lagi. Sampai sini ngerti? Oke. Saya lanjutkan dulu supaya ngerti. Jadi kata ayat ini sudah diperintahkan kepada Adam? Sudah. Tapi apa yang diperintahkan kepada Adam sebelumnya itu lupa Adam. Ya, dan Adam tidak punya kemauan yang kuat. Kata Allah di Quran. Ini surat Toha ayat 115. Baca dulu ayatnya. Sekarang kita baca Toha 116. Rangkaiannya kita baca dulu. Ya. Wa idqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ya. Dan ketika kami berkata kepada malaikat, kami itu Allah. Berkata kepada malaikat. Nah, sekarang saya ajak berbicara lagi. Malaikat yang dimaksud di sini, awas, bukan sebagai sosok, tetapi lebih kepada peran. Supaya dalam konteks kekinian kita ambil maknanya. Sujudlah kamu kepada Adam. Sujud nggak malaikat? Sujud. Maka mereka sujud kecuali iblis yang membangkang. Kan sebetulnya kalau kita sekarang bicara kepada kita nih, yang mana ada? Perhatikan saya. Adam itu adalah yang awal. Bukan manusia pertama. Yang awal. Pasti belum mengerti kan? Oke. Sekarang gini. Bapak Ibu kan dulu lahir dalam dunia. Awal kan? Waktu lahir ke alam dunia, waktu lahir tiba-tiba, ini benar, ini salah. Ada nggak yang lahir begitu? Ini benci, ini suka, ada nggak? Kan waktu lahir itu kamu bisanya cuma menangis saja. Dan waktu menangis kecil, itu nangis bukan karena benci, bukan karena sedih, karena belum ada info apa-apa. Nangisnya itu murni sebagai bahasa komunikasimu kepada orang lain yang dipahami oleh ibumu. Dengan tangisan itu ibu mengerti kamu popoknya harus diganti. Dengan tangisan itu ibu mengerti kamu lapar. Dengan itu tangisan itu. Nah, itu tangisan yang dilontarkan oleh yang awal waktu kita lahir ke dunia. Itu tangisan yang berasal dari kesadaran murni yang dibawa dari alam rahim. Karena waktu di alam rahim, Adam ini ditanya, apakah aku ini Tuhanmu? Adam menjawab, alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Ya, aku menyaksikan. Jadi waktu Adam berawal ke alam dunia ini, Adam itu masih membawa kodrat ilahi yang masih disaksikan di situ. Nah, sehingga saat lahir ke alam dunia ini, Adam itu masih dalam keadaan murni. Setuju? Oke. Lalu di Quran dikatakan, lalu Adam ini oleh Allah diajarkan nama-nama. Kan mulai diajarkan tuh Adam, betul nggak? Diajarkan ini nasi, loh, ini bubur, ini bagus, ini jelek, ini sayang, ini benci. Siapa yang mengajarkan? Kan lingkungan boleh mengajarkan. Sehingga setelah diajarkan kepada Adam nama-nama itu, Adam itu jadi punya pengetahuan. Karena pengetahuannya itulah kemudian Adam mulai melakukan perlawanan. Betul gak? Mau ini, tidak mau yang itu. Mau baju ini, tidak mau baju yang itu. Setuju?
pernah jadi Adam? Pernah? Pahami dengan cerdas ya. Kan sebetulnya kita ini sekarang jadi bukan murni lagi gara-gara terlalu banyak pengetahuan. Betul nggak? Dan pengetahuan itu diproses terus-menerus sehingga kita sekarang itu jadi, oh ini orang baik karena punya kriteria, ini orang tidak baik. Kan waktu dulu kalian masih jadi awal pertama manusia lahir ke alam dunia sebagai Adam yang punya kesadaran murni, kalian kan tidak ada penolakan apa-apa. Setuju? Setuju nggak? Nah, pengetahuan yang masuk ke Adam ini, itu yang disebut di Quran buah khuldi. Makanya Adam itu terus-menerus makan buah khuldi. Karena Adam bersama-sama dengan Hawa. Siapa Hawa itu? Hawa itu adalah ego yang menyertai Adam. Ego itu apa? Ego itu adalah diri palsu yang diciptakan oleh pikiran. Pikiran ciptaan siapa? Ciptaan lingkungan, ciptaan ibu bapaknya, ciptaan sekolahnya, ciptaan guru-gurunya. Bayangkan sudah banyak yang dicekoki di sini buah holdi, ditelan tuh buah holdi terus menerus sama Adam, betul nggak? Dibagi oleh Hawa. Ada ego yang menyertai Adam. Kesadaran murni yang datang saat itu sudah tidak murni lagi. Jadi siapa Adam itu? Adam itu kamu ketika kamu mari bersara di kesadaran murni. Paham sekarang? Jadi Adam ngerti sekarang? Maka Adam disebut awal pertama manusia, bukan orang lain. Adam itu adalah awal pertama kamu jadi manusia. Saat kamu lahir ke alam dunia membawa kesadaran murni, itulah Adam. Nah Adam ini makan buah khuldi kan setiap hari, betul nggak? Ada yang ngajarin fitnah, ada yang ngajarin kebencian, ditelan nggak sama Adam? Nah kesadaran murni yang dia miliki, surga yang dia miliki, nur yang dia miliki jatuh menjadi nar. Makanya Adam sering terusir dari surga. Jujur ya, apakah kesadaran murni itu sekarang masih ada Bapak Ibu? Masih ada. Cuman karena suaranya semakin mengecil, Bapak Ibu lebih banyak mendengarkan suara dari pikiran. Pikiran yang didengarkan adalah pikiran palsu yang disebut dengan hawa nafsu. Nah kesadaran murni ini ada, masih ada. Cuman sekarang terbungkus kesadaran murni oleh hawa. Karena terbungkus oleh hawa, maka timbul namanya emosi. Apa emosi? Reaksi kita terhadap peristiwa di luar tergantung pengetahuan dan kesadaran kita. Makanya Hawa disebut pasangan Adam, bukan istrinya Nabi Adam. Pakai Siti lagi kalian. Lucu aja kalian belajar agama. Nah, Hawa dan Adam itu pasangan. Setiap kesadaran Adam jatuh, ada egonya yang menyertai. Jatuh lagi, ada egonya. Selalu ada pasangannya. Naik lagi kepada kesadaran yang tinggi. Itu. Makanya selalu menyertai karena dia pasangan. Sekalian nih ya di WA ada yang tanya tentang Adam dan Hawa. Saya selesaikan aja di sini biar nggak usah jawab WA. Repot saya jawabnya. Tuntaskan aja di sini. Ngerti maksud saya? Oke. Jadi yang sujud siapa? Malaikat. Malaikat itu artinya sangat banyak. Ada yang mengatakan malaikat dari kata malak, malak milik. Ada yang mengatakan tekad atau keinginan. Ada yang mengatakan malaikat itu artinya patuh, tunduk. Ya memang, karena malaikat itu kerjanya cuma satu, tunduk dan patuh. Disuruh sujud, sujud aja. Kenapa? Karena saat malaikat sujud pada Adam, yang disaksikan oleh malaikat bukan Adam,
Tetapi ruhku yang ditubuhkan kepada Adam, yang disaksikan oleh malaikat adalah hakikatnya Adam, isinya Adam, bukan cangkangnya Adam. Yang disaksikan oleh iblis itu adalah cangkangnya Adam. Dia tidak bisa lihat isinya Adam karena dia masih tertutup terhadap hakikatnya Adam. Jadi malaikat itu artinya nurut. Iblis, ablasa, artinya pembangkang. Siapa Adam? Adam itu adalah yang bisa menyatukan keduanya. Ketika disatukan keduanya, dilampaui keduanya, masuk dalam dimensi baru yang disebut dengan khalifah. Jujur, sekarang kalian mewarisi kodrat malaikat, mewarisi kodrat iblis, atau mewarisi kodrat Adam? Jujur, yang paling dominan yang mana? Sudah jadi khalifah belum? Khalifah itu yang sudah bisa memadukan secara positif dari dua potensi. Sudah bisa melampaui semuanya. Makanya Adam itu disebut kreator. Adam itu disebut kreatif. Karena manusia diberi pilihan. Silakan, terserah kamu. Mau ngikuti malaikat, ikuti iblis, tetapi di setiap pilihanmu ada konsekuensi. Itu yang disebut dengan akibat. Akibat. Itu yang disebut dengan akhirat. Jadi akhirat itu akhir tina pagawean, akhir dari pekerjaan. Setiap sebab pasti menimbulkan akibat. Akibat itu namanya akhirat. Maknanya akhirat disebut terminal terakhir, tapi akhirat juga disebut masa depan. Makanya walal akhiratu khairul laka minal ula. Masa depan itu lebih bagus daripada hari ini. Kalau kita melakukan yang terbaik hari ini. Makanya orang yang melakukan yang terbaik hari ini, beramal hari ini, tidak menyakiti orang lain hari ini, berarti orang ini percaya adanya hari akhirat. Paham ya? Makanya orang yang percaya adanya hari akhirat, hari ini dia melakukan kebaikan terus menerus tanpa batas, tanpa batas. Karena dia percaya setiap sebab baik akan menghasilkan akibat yang baik. Saya bicara hakikat ya, bicara hakikat. Jadi tolong dipahami. Kenapa? Kalau kita berbicara Quran, jangan jauh dari diri kita. Makanya kata Quran, Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Baca kitabmu. Semua ada di sini kok. Allahnya di sini lebih dekat daripada urat nadi leher kita. Iblisnya di sini, syaitan di sini, malaikat di sini, iblis di sini, Adam di sini, Hawa juga di sini. Ngerti sekarang? Jadi siapa pasangan Adam? Hawa. Adam apa tadi? Manusia yang memiliki kesadaran murni. Tetapi karena kesadaran ini kemudian terus menerus di surga ini terus menerus ditawari buah khuldi dan kita telan terus buah khuldi. Ada info masuk yang buruk, telan. Orang lain ngomongin kita, telan. Orang lain minta kita, telan. Apa yang terjadi? Langsung jatuh kesadaran kita, diobok-obok sama ego, diobok-obok sama diri palsu. Makin jadi. Maka terusirlah Adam dan Hawa dari nur masuk ke dalam nar. Jadi terusir dari alam yang tinggi ke alam yang rendah. Coba kita praktekkan sekarang. Ibu bapak lagi tenang-tenang di rumah. Tiba-tiba dapat berita tentang ibu bapak yang tidak mengenakan,
walaupun berita itu belum tentu kenyataan bagi Bapak Ibu. Hanya orang di luar sedang menyebarkan fitnah tentang Bapak Ibu. Jujur saya tanyakan, telan itu bahuli, telan itu informasi, tidak usah disaring lagi. Apalagi ditelan dengan ego. Ketika egonya on, ingat, dan kesadaran kita off, berarti kesadaran kita sedang dibungkus oleh ego. Jujur Bapak Ibu, langsung marah? Kedamaian langsung hilang? Ketentraman batin langsung hilang? Langsung pengen pergi? Ngontrol? Wajah ibu bapak berubah? Jadi monyong? Hormon-hormon di tubuh kita berubah? Berubah. Hormon di tubuh kita langsung. Yang keluar itu hormon-hormon kortisol. Serem. Kata-kata yang keluar mengerikan. Dada panas, jantung berdebar-debar. Nah apa nurut? Nah. Lagi tenang-tenang tadi. Coba Bapak Ibu, kalau Quran dipahami secara kontekstual, konseptual, di sini, saat ini, sekarang, apakah Al-Quran memberi manfaat? Sekarang pahami Al-Quran seperti yang dogma. Surga nanti, neraka nanti, semuanya nanti. Kalau enggak nanti dulu. Oh dulu Musa minta ketemu Tuhan. Dulu. Terus kapan kamu mau jadi Musa? Kan kita udah tahu, Musa itu tadi kan bukan sosok. Musa itu peran. Kapan kamu mau jadi Musa? Kapan mau jadi Isa? Kapan kamu jadi Muhammad? Kapan kamu jadi Ibrahim? Kapan kamu jadi Ismail? Kapan kamu mau jadi Nuh? Kapan kamu jadi Idris? Kapan kamu jadi Yusuf? Kapan? Mau kapan? Hanya mengulang-ulang nama Nabi dulu, dihafalkan cangkem sebagai sejarah, lulus pelajaran agama. Manfaatnya buat apa? Hidup itu di sini, saat ini, sekarang. Makanya begitu kita menarik ke dalam, oh ternyata percakapan yang di Quran tentang Allah, malaikat, iblis, Adam, Hawa, setan, semua percakapan yang terjadi dalam kehidupan saya saat ini. Saya sering terusir dari tempat yang damai, dari frekuensi yang tinggi, jatuh ke frekuensi yang rendah. Itulah saya. Dikritik sedikit aja sama pasangan, langsung marah. Kenapa? Kan sudah ada pengetahuan di sini. Sudah memakan buah hudi, sudah ada ukuran. Padahal apapun yang dikatakan orang, semuanya hanya bunyi, semuanya netral. Dan kita marah karena kita memberi makna pada yang dikatakan mereka itu. Kita yang memberi makna dengan pengetahuan yang masuk ke dalam diri kita. Salahmu sendiri makan buah hudi. Itu sebabnya hadirin, hati-hati. Kalian itu buka TikTok, buka YouTube, apa aja didengar. Jangan boros-boros energi, jangan boros-boros umur. Sayang. Masa kita mau mati dalam keadaan begitu? Mati dalam keadaan malaikat kita, kesadaran kita, Adam kita ini sedang dikendalikan oleh Hawa, oleh ego, ditutup rapat. Maka kami berkata, Allah berkata, Faqulna ya Adam, hada adun. Hai Adam, sesungguhnya ini adalah musuh bagimu. Dan ini adalah pasanganmu.
Jadi di setiap kesadaran Adam itu selalu ada ego yang menyertai. Paham sekarang? Selalu ada ablasa, selalu ada diabolos yang menyertai. Makanya hati-hati ya. Seseorang belajar spiritual udah tinggi banget bisa jatuh. Karena ada hawa yang menyertainya di situ. Ada ego, ada diri palsu. Hati-hati. Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu dari surga yang menyebabkan menjadi kamu celaka. Kan kita keluar dari surga itu bukan keluar dari tubuh ini, bukan. Kita tetap di sini, cuman kesadaran kita turun. Berarti surga bukan masalah geografis, surga itu masalah psikologis. Kalau surga masalah psikologis, berarti neraka masalah psikologis. Masalah psikologis, naik turunnya kesadaran kita yang menyebabkan kita naik turunnya ketentraman batin kita. Di mana itu? Di sini. Cocok dengan ayat tadi yang mengatakan bahwa surga dan neraka itu ketika kamu masih bernapas, bahkan langit dan bumi masih ada. Cocok? Ini saya coba ya. Saya coba pelan-pelan menghubungkannya ya. Tidak mudah memang ini. Ngajarin ini nggak mudah. Biar saya sehat ya. Karena kalau ini pemahaman ini nggak saya keluarkan. Ya, nggak saya sampaikan. Ya, tapi saya coba dasar-dasarnya dibangun dulu ya, supaya Bapak Ibu tidak mudah menyalahkan. Lanjut. Nah, jujur ya, sering nggak kita keluar dari surga? Sering. Gara-gara apa? Ya. Jadi kita dengan pasangan kita ini, ya, bekerja sama. Adam dan Hawa ini, Adam ini kesadaran murninya ini ditutup rapat oleh ego, oleh diri palsu, sehingga semua yang datang dari luar itu ya diolah, dan itu yang menyebabkan kita jatuh. Makanya syaiton, syaitona, syayatin itu artinya menjauh. Akibatnya kita jauh dari nur, dekat dengan nar. Paham ya? Oke, lanjut. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Ini kalau kelaparan di sini menyangkut urusan pangan. Tidak telanjang berarti urusan pangan. Jadi harusnya kalau kita semua hidup dalam sistemnya Allah, kita hidup di mana hidup dikendalikan oleh kesadaran murni kita. Dan kita bisa mengendalikan ego kita. Adamnya itu sandang pangan. Harusnya begitu. Saya sering mengatakan, harusnya kita belajar agama kalau benar ya, harusnya kita sejahtera lahir dan batin. Coba, ada orang dikeluarkan dari perusahaan karena dia tidak jujur. Kan sebenarnya ketika dia tidak jujur, karena dia sedang dijauhkan kan oleh syayatin, oleh syaiton, syatona. Makanya orang Sunda makan bilang sato, mana? Syato. Itu dari syaiton. Karena segala hal yang menjauhkan kita dari kemurnian jiwa kita itu adalah syaiton. Jadi syaiton itu, syaiton itu artinya adalah sifatnya dari iblis tadi, dari ablasa, dari diabolos. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga, tidak akan ditimpa panas matahari di dalamnya. Ini gambaran. Begitu kita masuk dalam sistemnya Allah dan kita terus mengikuti sistem ini, tidak keluar dari sistem ini,
Harusnya seperti ini. Lalu di Quran surat 120 selanjutnya, kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat. Fawaswasa ilaihi syaitan. Kemudian syaitan membisikkan pikiran, ya, maaf ya, suka ada yang membisik di sini. Gak ada suaranya, gak keras, ya, gak keras. Tetapi didengar gak bisikannya? Kamu dihina orang diam aja. Ada nggak yang bilang begitu? Wah, ini soal harga diri ini. Laporkan ke polisi, tuntut di pengadilan. Membara tuh, apa nur? Jadi memang dalam diri kita ini sudah ada api kecil, cuman apinya masih kecil. Cuma karena diizinkan bahan bakarnya masuk, jadi aja apinya makin membesar. Akibatnya kalau apinya terlalu besar, nar ini bukan untuk mematahkan, menggosongkan. Tuh. Kalian kalau masak, apinya besar apa kecil? Coba apinya sekali aja dari tabung dibakar, hancur masakan, betul kan? Tapi dengan api yang teratur, matang. Makanya kita harus bisa mengendalikan nar. Karena nar itu bisa mematangkan. Tidak semua yang kita sebut buruk di semesta ini buruk. Kalau kita bisa mengendalikannya, malah itu bisa mematangkan. Gak apa-apa sadina orang, kendalikan pikiranmu, kendalikan perasaanmu, kendalikan sikapmu. Gak apa-apa. Toh hinaan dia, hitung-hitung kritik untuk membuat saya tambah baik. Tuh. Jadi apinya dikecilkan. Jadi tidak menggosongkan, sehingga nar itu tidak menggosongkan, tapi nar itu malah justru mematahkan. Jujur ya, nih bagi kalian, kalau kalian ada nar menggosongkan atau mematangkan, ya kan jadi gosong kayak gini. Dan lucunya kalian sering mengambil keputusan di saat sedang berada di nar. Makanya segala keputusan yang berasal dari kemarahanmu akan berakhir dengan rasa malu. Marah dengan pasangan, sudah kita pisah aja. Gak mikir anak, gak mikir masa depan anak. Yang penting saat itu puas dan ablasa syaitan. Jadi kita dijauhkan dari sistemnya Allah, dijauhkan dari kesadaran yang murni. Nah, itulah pentingnya Bapak Ibu, kembali. Untuk kembali, maka kita harus kenal jati diri. Oh, ternyata sudah ada ya info tadi. Ternyata diri kita ini adalah biofoton. Kita ini makhluk cahaya, bukan makhluk nar. Bukan makhluk api. Sebenarnya cahaya dengan api itu kan saudara. Malah api itu kan sumbernya cahaya. Cuma kalau dekat dengan sumbernya kan jadi terbakar. Betul nggak? Kalau kalian dekat matahari, hancur. Karena jauh dari matahari jadi manfaat. Matahari bisa diolah ya sinarnya untuk proses fotosintesa. Itu aja udah cukup ya sebagai contoh. Lanjut ya. Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa? Kerajaan yang tidak akan binasa itu artinya apa? Zona nyaman. Kalian kan senangnya di zona nyaman, betul nggak? Tidak mau berubah kayak patung. Kan itu, tidak siap dengan perubahan, kan itu. Makanya ingin mempertahankan kerajaan. Coba lihat tuh ya, orang yang menderita baru aja dilantik jadi gubernur, sudah pikirkan 2 periode, menderita. Bukan memikirkan janji saya yang kemarin gimana caranya supaya segera diselesaikan. Kan janji itu berat gitu. Gitu. Maksud saya. Oke. Jadi yang ditawarkan tuh 2.
Hei Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu satu pohon kuldi yang akan menghasilkan buah kuldi? Tadi segala pengetahuan, segala informasi, ada buahnya, ada sumbernya. Yang kedua adalah kerajaan yang tidak akan pernah binasa. Nih, saya kasih tahu. Bapak Ibu, siap-siap aja dengan perubahan. Tapi Bapak Ibu begitu menyiapkan diri hanya di zona nyaman, tidak siap perubahan. Padahal perubahan itu hukum alam dan pasti terjadi. Pasti Bapak Ibu akan menolaknya. Betul? Pasti kelapar lah. Betul kan? Jatuh? Jatuh. Jadi cerita ini kalau dipahami secara hakikat seperti ini, ada nggak manfaat yang buat kehidupan kita saat ini? Ada? Coba Bapak Ibu tahu ceritanya kan tentang ini? Oh dulu malaikat dan iblis disuruh sujud pada Adam. Ceritakan sama anak. Anaknya nanti cerita lagi pada anaknya. Dulu. Nah anaknya yang sudah punya anak, kan anakan lagi. Itu. Diceritakan lagi. Oh dulu. Jadi Quran itu kalau nggak dulu, ya rentar. Padahal hidup itu di sini, saat ini, sekarang. Makanya kita melupakan saat ini. Berkah saat ini hampir tidak kita sentuh. Ngerti ayat ini? Oke, jadi yang tawarkan berapa? 2 ya. Wadhuldi dan kerajaan. Banyak tawaran begitu dalam hidup? Ya, pokoknya kamu kalau berguru dengan saya gak akan miskin selama-lamanya. Daftar gak besok-besok sama saya? Pasti. Tapi kalau saya bilang berguru dengan saya akan menyiapkan ruang dalam dirimu supaya kamu bisa menerima apapun yang tidak kamu sukai dalam hidup. Itu pelajaran dari saya. Saya akan menyediakan ruang dalam otakmu itu, dalam pikiranmu itu, supaya kamu bisa menerima yang kamu tidak suka dalam hidup. Sebab di balik yang tidak suka itu, Allah sedang menunggu kamu. Kalau saya bilang begitu, pasti pada hilang. Gak ada yang daftar. Tuh nggak? Kalau saya bilang, saya bisa ngajarin kalian supaya tetap jadi pejabat sampai kiamat. Banyak yang daftar sama saya. Pasti banget. Dan saya sampai hari ini tidak pernah menawarkan apa-apa, kecuali menyampaikan pada Bapak Ibu bahwa hidup adalah perubahan, bahwa hidup adalah ketidakpastian. Makanya saya justru mengajarkan siapkan diri menghadapi ketidakpastian itu. Saya tidak pernah menawarkan seperti iblis, seperti setan. Pokoknya aku akan tawarkan kepada kamu kerajaan yang kamu tidak akan pernah runtuh. Ayat 121. Maka keduanya memakan dari buah pohon itu. Lalu nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Dan durhakalah Adam kepada Tuhan, dan sesatlah dia. Aurat apa? Aurat ini berhubungan dengan aib. Aurat ini berhubungan dengan jatuhnya harga diri. Begitu seseorang itu memakan buah huldi dan dia telan buah huldi itu, dia turun dari nur ke nar, dia turun dari alam tinggi ke alam rendah. Misalnya melakukan kejahatan, melanggar kemanusiaan, melakukan korupsi. Lihat auratnya terbuka, 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 dibuka sama media sosial semuanya, dihabisi sama media sosial semuanya. Jatuh, gak ada harganya lagi. Makanya begitu auratnya sudah terbuka, ingin ditutupi lagi auratnya, aib-aibnya. Gimana caranya?
Dia ngambil lagi daun-daun surga pelan-pelan untuk menutupi auratnya. Maka dia mencoba melakukan recovery ulang. Capek hidup kayak gitu. Coba lihat Bapak Ibu. Cuman senggol-senggolan di jalan. Kemudian bunuh orang. Belasan tahun tinggal di penjara. Diberitakan kemana-mana auratnya. Diberitakan kemana aib-aibnya. Disebarkan secara luas. Dan semua televisi, media sosial menyebarkan. Disebut viral. Saya juga viral. Penyebar aliran sesat. Saya tidak takut dan saya tidak malu. Karena saya tidak melakukan kejahatan. Saya bukan koruptor, saya bukan penjahat, saya tidak merugikan banyak orang. Dan justru lewat kajian-kajian ini, banyak orang-orang yang tersadarkan, tercerahkan, mereka yang mau. Saya tidak akan berhenti. Saya akan terus melakukan ini. Ini kebenaran. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, pahami percakapan Allah, Adam, malaikat dan iblis seperti cerita sastra. Percakapan seperti cerita sastra dalam sejarah. Dapat manfaat apa? Betul? Allahnya di luar, Adamnya di mana, iblisnya di mana, malaikatnya di mana, syaitannya di mana. Padahal itu adalah kehidupan kita. Kita sedang dialog dengan diri kita setiap saat di ruang dan waktunya. Itu kontekstual, itu juga konseptual. Makanya jangan sampai kita mengalami brain rot tadi. Brain rot. Brain kita, otak kita terpapar oleh kedangkalan pengetahuan. Sehingga kita tidak bisa berpikir kritis lagi, tidak bisa berpikir kreatif lagi. Jujur, apakah Adam ini, kesadaran murni pada diri ini, sering jatuh? Sekarang mengerti? Ya. Jatuh dengan pasangannya. Yuk sekarang kita kembali. Makanya di dalam Quran, summa jtabahu rabbuhu. Kemudian Tuhan yang memilihnya. Kembali kepadanya. Fataba alaihi wahada. Dan mendapatkan petunjuk. Gak apa-apa, Bapak Ibu, gak apa-apa. Kalau Adam ini pernah jatuh, terusir dari surga, terusir dari nur menjadi nar, gak apa-apa. Sepanjang nar itu bukan untuk menggosokkan, sepanjang nar itu untuk mematangkan. Apinya kita kendalikan. Kalau dikendalikan kan masakan kita jadi enak, Goreng ikan enak, goreng pindang enak, semur jengkol jadi enak. Betul? Semua jadi matang, semuanya jadi sempurna. Kalau nar itu adalah cara semesta untuk mematangkan kita, gak apa-apa, gak apa-apa. Kadang-kadang kita harus diajarkan lewat kesalahan untuk menemukan kebenaran. Tetapi kata ayat ini, summa jtabahu rabbuhu. Kemudian Tuhan yang memilihnya, fataba, kembali kepadanya. Fataba alaihi wahada, dan mendapatkan petunjuk. Itulah endingnya, akhirnya dari Adam. Dia pulang, dia kembali kepada kesadaran murni itu. Untuk memenuhi ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak apa-apa proses hidup kita seperti itu. Gak apa-apa. Paham Bapak Ibu? Lalu Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, awas, akan datang petunjuk dariku. Lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka.
Jadi maksudnya, yuk kembali kepada sistem awal, sistemnya Allah. Dengarkan suara kebenaran dari dalam dirimu, supaya kesadaran murnimu tidak dikelabui oleh hawa, oleh diri palsu. Keren gak Bapak Ibu kalau Quran dipahami kayak gini? Keren gak? Terasa gak manfaatnya sekarang? Terasa. Ya, di mana dialog itu? Hebat. Perang Bharatayuda, ada peran-peran, ada Arjuna, ada Nakula, ada Sadewa, ada Yudhistira, ada Bima. Itu semua itu adalah cerita di dalam diri kita. Ada Duryodhana peran itu, ada Guru Bhisma, ada Guru Dorna, tapi di dalam diri kita juga ada Krishna yang suka mengingatkan tentang kebenaran itu. Tapi kita kadang-kadang dengar Dorna dengan Guru Bhisma, dengan Duryodhana, ya. Suara Krishna begitu jelas di dalam sini, gak mau kita dengar. Yuk sekarang, kalau kamu masih mau kembali kepadaku, kata Allah, kembalilah. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Ini Toha 124. Ya, jadi ini berurutannya Bapak Ibu tadi surat Toha dari 115 terus, ya. Ini kita udah masuk di 124. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Dan kami akan menghimpunkannya pada hari kebangkitan dalam keadaan buta. Hidupnya sempit. Jadi sekarang mohon maaf, kenapa ya hidup saya sempit? Pikiran sempit, pengetahuan sempit, ekonomi sempit, hubungan sosial sempit, pertemanan sempit. Siapa yang bikin kesempitan itu? Terlalu banyak makan buah khuldi. Itu aja. Ya, oke. Nah, kita sekarang hidup di dunia dengan laju perubahan yang sangat cepat. Setuju? Barangkali Bapak Ibu baru saja beli HP baru, sudah ada generasi lebih baru lagi. Baru saja beli laptop baru, sudah ada generasi baru lagi. Itu dalam sisi perubahan teknologi. Apalagi perubahan dalam sisi kehidupan, perubahan dalam cara berpikir, dalam budaya, dalam tradisi. Karena arus globalisasi tidak bisa dihentikan lagi. Laju perubahan tidak bisa kita kendalikan. Satu-satunya cara yang paling cerdik, yang paling cerdas, yang paling jenius apa? Kita adaptif terhadap perubahan itu. Karena manusia yang akan hidup adalah mereka yang adaptif terhadap perubahan, bukan yang kuat, yang jenius. Makanya jenius dari kata jin. Kalau jin dalam diri kita itu, energi dalam diri kita yang tersembunyi itu, kita latih untuk hal yang positif. Jadi jenius. Ya. Ibu bapak tidak bisa menghindar dari ketidakpastian hidup. Betul? Siapa yang bisa menjamin kalau masjid ini seminggu yang akan datang, 2 minggu akan datang masih berdiri? Enggak. Demikianlah kompleksitas kehidupan. Siapkan diri kita untuk memasuki area itu dengan kebijaksanaan. Krisis identitas, di mana setiap anak kehilangan jati dirinya karena dipaksa harus menjadi seperti yang orang tua mau. Atas nama kasih sayang, kalau anak dibentuk harus seperti ayah ibunya. Untuk mengatur-ngatur anak. Pendidikan anak diatur sama orang tuanya. Pekerjaan anak harus ikutin keinginan orang tuanya. Bahkan jodoh anak pun harus seperti yang orang tua mau. Rusak kehidupan.
semakin tidak menjadi dirinya sendiri. Banyak manusia di kehidupan ini kehilangan arah, kebingungan, tidak mengenal diri sendiri. Bahkan kita pun, karena semakin banyak kita memakan buah khuldi, buah pengetahuan dari manapun datangnya, furqan kita belum hidup, belum bisa memfilter. Apa yang terjadi? Bukan kita menjadi diri sendiri, malah kita kehilangan jati diri kita. Bingung hidup. Makanya sampai diceritakan di dalam Quran surat Ad-Duha, "Wad-duha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatata. Alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dolan fahada." Pernah dengar kata-kata itu? Wa wajadaka dolan fahada. Kamu saat itu sedang dolan, bingung, tersesat, kehilangan jati diri. Fahada. Lalu aku menunjukkan jalan kepadamu. Tetapi saat ditunjukkan jalan pun tidak mengerti kalau itu jalan. Karena kita mengira jalan itu kosong. Padahal jalan kita justru penghalang jalan. Dibutuhkan kendali. Dibutuhkan kemampuan mengubah perspektif terhadap hidup, agar mampu menghadapi tantangan dengan sikap bijaksana dan tenang. Itu yang dibutuhkan sekarang. Dibutuhkan kemampuan untuk fokus pada hal-hal yang dapat dikendalikan. Ingat Bapak Ibu, jangan berfokus pada hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Fokus saja pada hal yang bisa dikendalikan. Yang bisa dikendalikan itu pikiran kita, perasaan kita, dan sikap kita. Orang di sekitar kita pun tidak bisa kita kendalikan. Begitu kita berfokus pada hal yang tidak bisa kita kendalikan, dan kita mencoba mengendalikan sesuatu yang jelas-jelas tidak bisa dikendalikan, siap-siap menderita. Hindari kecemasan terhadap hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Cemas. Padahal yang kita cemaskan itu adalah hal yang tidak bisa dikendalikan. Itulah yang disebut dengan penderitaan yang ilusi. Fokus pada hal-hal yang dapat kita kontrol. Itulah fondasi ketenangan batin kita. Apa yang bisa kita kontrol? Sekali lagi, pikiran kita, perasaan kita, sikap kita. Fokus ke situ. Sadar bahwa respon terhadap peristiwa eksternal itu pilihan. Kita mau responnya seperti apa terhadap peristiwa di luar kita, reaksi kita mau seperti apa, itu pilihan Bapak Ibu. Pilihan. Ya saya senang. Ini HP saya sedang saya pegang. Bisa jatuh nggak HP ini? Kenapa jatuh? Kalau saya lepaskan. Nah, saya bisa pegang, bisa saya lepaskan, itu pilihan. Pilihan. Tapi begitu saya lepaskan, hukum alam juga bekerja. HP ini pasti jatuh ke bawah, tidak mungkin jatuh ke atas. Karena di sini ada hukum gravitasi. Dan hukum gravitasi ini kenikmatan Allah yang luar biasa. Gak kebayang kalau gak ada gravitasi. Kita pipis takut. Berak takut. Minum kopi gak berhasil. Sampai orang di luar angkasa itu, di daerah yang non gravitasi, untuk minum kopi aja harus menciptakan gelas anti gravitasi. Pasti mahal itu. Dan selama ini kita hidup di sini tenang-tenang aja karena kita tidak berpikir. Padahal Astagfirullah, tenang. Ya.
Cerdasnya kamu, yang sudah tidak berguna lagi dalam tubuh dikeluarkan, yang berguna diambil jadi aliran darah. Terima kasih. Aku tidak punya kesanggupan untuk memilih dari air yang aku minum, mana untuk darahku, mana untuk otakku, mana untuk mataku, dan mana yang harus dikeluarkan lewat kemaluanku. Sadari coba. Kalau disadari, pipis saja bisa meditasi. Buang air besar aja bisa meditasi kalau disadari. Semua kegiatan kita dilakukan dengan ketergesa-gesaan. Bergerak terus. Di sini tetapi pikiran sudah di mana? Hilang kesadaran. Tidak mindfulness, itu bahasa kerennya. Makanya ada 4 kunci ketenangan batin. 1, belajar mengelola reaksi atau respon emosi terhadap peristiwa di luar kendali kita, agar tidak terjerumus pada perasaan negatif yang merusak kesejahteraan mental dan fisik kita. 1 itu. Jadi belajar mengelola reaksi atau respon emosi terhadap peristiwa di luar kita. Belajar, itu harus belajar. Jangan setiap ada yang tidak suka langsung otomatis. Ada yang tidak suka langsung marah. Coba mindfulness, beri jeda, tarik nafas. Kalau mau marah itu tarik nafas dulu, beri jeda sedikit. Itu kunci yang pertama. Kunci yang kedua, belajar merenungkan pengaruh tindakan dan sikap hidup sehari-hari terhadap diri sendiri dan orang lain, untuk meningkatkan kebijaksanaan. Kalau Bapak Ibu sudah bertindak dalam kehidupan sehari-hari, bicara, bertindak, coba renungkan yang sudah dilontarkan lewat mulut dan tindakan itu. Apa dampaknya untuk diri sendiri? Apa dampaknya buat orang lain? Dengan sering merenungkan itu, kebijaksanaan kita akan naik. Dengan pasangan aja sederhana. Kita mengatakan gini, oh ternyata pasangan saya tidak suka. Udah, jangan diulang lagi. Kita kalau melakukan ini, ternyata pasangan kita tidak suka. Stop dulu. Kita tidak merenungkan itu. Kalau kita sudah berkata, udah aja. Kalau sudah bertindak, sudah saja. Coba renungkan dampaknya bagi diri sendiri dan orang lain seperti apa. Oh ternyata memberikan kepedulian pada orang lain itu orang lain bahagia ya. Oh ternyata saya bahagia ya. Ya sudah, saya akan lebih peduli lagi pada orang lain. Coba renungkan. Ini dalam rangka memfilter supaya tidak semua ya yang kita telan itu selalu menjatuhkan kita dari surga, dari nur ke nar. Yang ketiga, menyadari secara terus-menerus perbedaan hal yang dalam kendali dan di luar kendali, sehingga membebaskan diri dari beban kekhawatiran. Oh ternyata anak saya tidak bisa saya kendalikan. Yang bisa saya kendalikan adalah pikiran saya terhadap anak saya. Bedakan mana yang bisa dikendalikan, mana yang tidak bisa kita kendalikan. Terus-menerus disadari. Oh pasangan hidup saya tidak bisa saya kendalikan. Cara bicaranya, cara berpikirnya, cara bertindaknya di luar kendali saya. Makanya supaya saya tetap damai dan batin saya tetap tentram, saya kendalikan pikiran saya terhadap yang dia pikirkan. Saya kendalikan pikiran saya dan perasaan saya terhadap yang dia ucapkan. Saya kendalikan pikiran dan perasaan saya terhadap sikap dia. Tidak usah diubah yang di luar, karena itu tidak bisa dikendalikan. Coba kalau begitu, damai gak batin kita? Yang keempat, belajar berempati pada aspek kemanusiaan yang lebih dalam, sehingga dapat mendukung dan memahami pengalaman orang lain. Belajar
berempati pada aspek kemanusiaan. Belajar berempati kepada orang lain yang susah. Belajar berempati. Karena itu akan membuat kita bisa memahami pengalaman orang lain. Kalau ini yang 4 ini kita lakukan terus menerus, ini adalah kunci, 4 kunci bagi saya untuk mencapai ketenangan batin. Dan kita sadar bahwa sumber penderitaan kita bukan dari luar. Sumber penderitaan kita dari diri kita sendiri. Makanya fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Lepaskan yang tidak bisa kita kendalikan. Emosi kita sepenuhnya adalah kekuasaan kita. Sekali lagi, apa itu emosi? Emosi adalah respon pikiran, perasaan terhadap peristiwa. Kita punya kuasa untuk mengendalikan emosi kita. Mau pikirannya seperti apa, mau perasaannya seperti apa, itu semuanya adalah kendalinya ada pada diri kita. Satu-satunya yang benar-benar kita miliki adalah reaksi kita terhadap peristiwa. Betul? Ada yang bisa mengendalikan peristiwa? Tidak. Tetapi reaksi kita terhadap peristiwa semua milik kita. Itu milik kita. Mau bereaksi seperti apa, itu sepenuhnya milik kita. Dari mana sumber penderitaan? Sumber penderitaan datang dari menolak kenyataan, bukan dari kenyataan itu sendiri. Ulangi ya. Sumber penderitaan dari mana? Dari penolakan terhadap kenyataan, bukan dari kenyataannya. Ada orang yang ditinggalkan oleh pasangan, gak apa-apa, tetapi menolak, itu jadi apa-apa. Kenyataannya tidak apa-apa, tetapi penolakan terhadap kenyataan menjadi apa-apa. Karena menolak, jadi uring-uringan, jadi sedih, jadi itu, terus didramatisir. Hadapi tantangan. Kemajuan diri kita hanya akan terjadi kalau kita sanggup menghadapi tantangan, bukan dengan cara menghindarinya. Kebijaksanaan adalah mengetahui perbedaan antara yang bisa kita ubah dengan yang tidak bisa kita ubah. Paham? Masa lalu bisa diubah? Tidak bisa. Tetapi sudut pandang kita terhadap masa lalu bisa diubah? Bisa. Kita fokus pada yang bisa diubah atau yang tidak bisa diubah? Jujur. Kita fokus pada situasinya yang jelas-jelas tidak bisa diubah. Yang bisa diubah, mana yang tidak bisa diubah. Harusnya fokus pada yang bisa diubah. Yang bisa diubah sekali lagi adalah masa lalu tidak bisa diubah. Peristiwanya sudah terjadi, tetapi cara pandang kita terhadap masa lalu bisa kita ubah. Kapan? Sekarang. Demi untuk kesejahteraan batin saya hari ini, saya ubah cara pandang saya terhadap masa lalu. Ternyata semua orang yang menghalangi jalan saya di masa lalu adalah jalan dari Tuhan buat saya, bukan penghalang. Begitu diubah, langsung kita jadi damai. Pikiran yang tenang, itulah pikiran yang kuat. Miliki pikiran yang tenang, karena di situ ada kekuatan. Pikiran yang tidak tenang, di situ ada kekacauan, di situ ada kelemahan. Lihat pikiran yang lemah, maka orang yang pikirannya lemah, yang dibicarakan pasti masa lalu. Orang yang pikirannya kuat, yang dibicarakan adalah ide-ide, gagasan-gagasan yang bisa dilakukan hari ini, yang bisa memperbaiki kehidupan dia hari ini dan ke depan. Hadir,
Setiap momen adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Saat ini momen bukan? Momen. Bersyukurkah Bapak Ibu hari ini bisa bangun? Bersyukurkah hari ini punya hari baru? Bersyukurkah hari ini punya kesempatan baru? Untuk apa? Ingat, semua kesempatan yang Allah berikan untuk memperbaiki diri. Makanya walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu adalah masa depan. Dan masa depan yang menentukan adalah hari ini. Tidak mungkin masa depan kita tiba-tiba menjadi baik kalau kita tidak melakukan apa-apa hari ini. Karena waktu kita adalah hari ini, di sini, sekarang. Jadi sekarang kita sudah tahu cara membebaskan diri dari penderitaan ilusi. Ternyata peristiwanya sendiri tidak apa-apa dan netral. Tetapi reaksi kita terhadap peristiwa, itulah masalah saya. Jadi membebaskan dari penderitaan ilusi berarti mengubah reaksi terhadap peristiwa. Karena kenyataannya tidak apa-apa. Tapi reaksi kita terhadap kenyataan, itulah yang jadi apa-apa. Bisa sekarang cara membebaskan dari penderitaan ilusi? Yuk, mulai mengendalikan dan fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah wa syukurillah, kajian di pagi hari ini sudah selesai. Terima kasih Ayahanda Guru sudah memberikan penjelasan penerangannya luar biasa, jelas banget untuk kita semuanya. Semoga kita semuanya dimampukan bisa melaksanakan atau bisa mengimplementasikan daripada apa yang sudah kita dengar. Terima kasih Ayahanda Guru, jazakumullahu khairan katsiran. Baik Bapak Ibu Ayah Bunda sekalian semuanya, sebentar lagi kita akan memasuki waktu sholat zuhur. Bagi yang akan melaksanakan waktu zuhur